Bayangkan Anda sedang melihat peta suatu daerah yang sudah Anda kenal selama bertahun-tahun. Tetapi tiba-tiba, ada sebuah desa baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Tidak ada catatan sejarahnya, tidak ada yang mengaku pernah tinggal di sana, dan yang lebih aneh, orang-orang yang pergi ke desa itu tidak pernah kembali hingga saat ini. Inilah kisah tentang sebuah desa misterius yang mendadak muncul di peta, menantang logika dan akal sehat manusia. Apakah ini sebuah kesalahan teknis? Atau ada kekuatan gaib yang sedang bermain di sini? Sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di channel ini kita akan membahas kisah-kisah penuh misteri dan horor yang siap membuat bulu kuduk merinding. Kalau kalian suka cerita seperti ini, tekan like, dan jika kalian tidak suka beritahu kami di kolom komentar, kami akan terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Mari kita mulai cerita ini. Semua bermula ketika seorang mahasiswa geografi bernama Rahmat sedang melakukan penelitian tentang desa-desa terpencil di Indonesia. Ia membuka peta digital di ponselnya dan membandingkannya dengan peta lama yang ada di arsip universitasnya. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang aneh. Di tengah kawasan hutan lebat di sebuah daerah yang seharusnya tak berpenghuni, muncul nama sebuah desa baru. Desa Telaga Wangi. Namun, ada yang janggal. Rahmat mencoba mencari informasi mengenai desa ini di internet, di dokumen resmi pemerintah. Bahkan bertanya pada warga sekitar, tetapi tidak ada satupun yang pernah mendengar tentang desa Telaga Wangi. Rahmat penasaran. Suatu hari, dia mengajak dua temannya, Sita dan Joko, untuk pergi ke lokasi desa tersebut. Mereka ingin memastikan apakah desa itu benar-benar ada, atau hanya sebuah kesalahan sistem pemetaan. Tapi, apa kalian tahu? Keputusan mereka pergi ke tempat itu akan membawa mereka ke dalam sebuah misteri yang seharusnya tak pernah mereka ungkap. Perjalanan ke desa itu ternyata tidak mudah. Mereka harus melewati hutan belantara yang lebat, di mana sinar matahari nyaris tak bisa menembus pepohonan yang tinggi. Hutan yang sangat luas seakan tidak berujung. Mereka terus melangkah menyusuri hutan itu berjam-jam lamanya, dan terus masuk ke tengah hutan. Dan anehnya, ketika mereka semakin mendekati titik koordinat desa itu, udara terasa lebih dingin, dan suasana menjadi lebih sunyi dan menyeramkan. Dan di saat mereka akhirnya keluar dari hutan, mereka melihat sebuah desa kecil yang asri dan tertata rapi berdiri di depan mereka. Rumah-rumah kayu berjajar dengan kebun-kebun hijau, dan di tengah desa ada sebuah telaga berwarna kehijauan, yang mengeluarkan aroma bunga melati yang lembut dan wangi. Warga desa itu menyambut mereka dengan ramah. Semua tampak normal, hanya saja mereka semua memakai pakaian model lama, seolah berasal dari masa lalu. Namun, yang paling aneh, tidak ada suara binatang di desa itu. Sangat sunyi, tidak ada ayam berkokok, tidak ada anjing menggonggong, bahkan burung pun tak ada yang terdengar berkicau. Salah satu warga, seorang perempuan tua bernama Mbok Karti, menghampiri dan mengundang mereka untuk pergi ke rumahnya. Ia menjamu mereka dengan makanan khas desa dan teh hangat. "Punten nak, apa kalian tersesat?" tanyanya dengan suara lembut. Rahmat menggeleng dan menjawab, "Tidak nek, kami hanya penasaran. Kami menemukan desa ini di peta, tapi tidak ada yang tahu tentang tempat ini." Wajah Mbok Karti tiba-tiba berubah. Matanya menatap tajam ke arah mereka. "Kalian harus pergi sebelum matahari terbenam," katanya pelan. Mereka semua ketakutan, tapi rasa penasaran mereka mengalahkan rasa takut itu, sehingga tidak menghiraukan perintah Mbok Karti. Rasa penasaran mereka justru semakin besar. Rahmat, Sita, dan Joko memaksa Mbok Karti untuk bermalam di desa itu meskipun Mbok Karti berulang kali memperingatkan mereka. Di saat malam tiba, suasana desa berubah drastis.
Angin bertiup lebih kencang, dan kabut tipis mulai menyelimuti telaga. Dari kejauhan, terdengar suara lirih seperti nyanyian seorang perempuan. Sita merasa tidak nyaman. "Kalian dengar itu?" bisiknya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Rahmat mengintip dari jendela dan melihat bayangan-bayangan hitam bergerak di antara rumah-rumah. Mereka berjalan perlahan, seolah mencari sesuatu, atau bahkan mencari seseorang. Joko mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu terkunci dengan sendirinya. Ketika mereka menoleh ke arah Mbok Karti, wanita tua itu menangis pelan sambil berkata, "Aku sudah bilang, kalian harus pergi sebelum malam tiba. Kenapa kalian tidak menghiraukanku?" Rahmat dan teman-temannya kini sadar bahwa ada sesuatu yang sangat tidak wajar dengan desa ini. Mereka berusaha keluar, tetapi jalan yang mereka lalui siang tadi sudah hilang. Tak ada jalan satupun, yang mereka lihat hanyalah hutan dan semak-semak. Rumah-rumah kini terlihat lebih tua, seakan sudah ditinggalkan selama ratusan tahun. Telaga yang sebelumnya berwarna hijau kini menjadi merah kehitaman, seperti darah. Sita melihat ke arah air telaga dan berteriak ketakutan. Di dalamnya, terlihat bayangan-bayangan manusia yang bergerak tanpa bentuk jelas, seperti roh-roh yang terjebak di sana. Mbok Karti mendekati mereka dengan wajah penuh duka. "Desa ini tidak boleh dicari, tidak boleh ditemukan dan tidak boleh ada yang masuk ke sini. Setiap orang yang datang akan menjadi bagian dari desa ini dan tak bisa kembali." Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok-sosok warga desa dengan wajah kosong dan mata hitam legam. Mereka berjalan perlahan menuju rumah Mbok Karti. Mereka mengulurkan tangan ke arah Rahmat dan teman-temannya. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari sekuat tenaga. Hutan yang sebelumnya terasa biasa kini tampak semakin gelap dan penuh bisikan. Nafas mereka tersengal, tetapi mereka tidak bisa berhenti berlari. Sampai akhirnya, mereka melihat cahaya dari luar hutan. Dan mereka berlari menuju cahaya itu. Saat mereka melangkah keluar, desa itu menghilang. Mereka menoleh ke belakang, dan yang ada hanyalah hutan belantara seperti sebelumnya. Tidak ada desa, tidak ada telaga, dan tak ada satupun warga. Seolah-olah semuanya hanya mimpi. Namun, ketika Rama membuka kembali peta di ponselnya, nama desa Telaga Wangi sudah tidak ada lagi. Apakah desa Telaga Wangi memang ada di dunia ini? Ataukah itu hanyalah sebuah celah ke dunia lain yang tak seharusnya ditemukan? Satu hal yang pasti, tidak semua tempat yang ada di peta benar-benar bisa dijangkau oleh manusia biasa. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.